kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohmani agak ngambek ya. Allahu Akbar. Ya lambat setengah jam. Allahu Akbar. Mohon maaf lahir batin karena perjalanan jauh dari Indramayu. Mudah-mudahan salam kita semua jadi doa. Kita yang hadir senantiasa mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah Zainab SPD, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidzah, ibu-ibu hajah yang hadir, juga para orang tua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul bait, semoga keluarganya senantiasa Allah jaga dan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal. Bersyukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, membaca kalimatul thayyibah, lalu menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi hamba Allah yang disukseskan dunia dan akhirat, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu begitu cepat ini sudah di bulan Safar ya. Masih angetlah tahun barunya. Tahun baru 1445 Hijriah. Alhamdulillah saya lihat di Facebook jamaah Majelis Taklim apa nih? Al-Hikmah, Masya Allah antusiasnya tahun baru Muharram pada ini kan, pada pawai ya? Oh, pawai, saya lihat kok. Saya hafal wajah-wajah ibu Al-Hikmah. Iya, Agustus aktif, alhamdulillah. Iya, sama-sama lah ya, kegiatan-kegiatan itu kalau kita niat karena Allah dinilai ibadah sama. Jamaah rahimakumullah, itu juga namanya manfaat maslahat untuk umat. Jadi hidup ini iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hidup yang mulia, hidup yang bagaimana? Hidup yang mulia, hidup yang senantiasa karena Allah. Salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, hidupnya karena Allah, matinya karena Allah. Itulah orang yang mulia. Jadi salat bukan karena ada mertua, ya. Giliran sholat nggak ada orang, masya Allah cepat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kum, cepat banget giliran ada mertua. Allahu Akbar. Lama banget. Pengalaman dulu. Berdirinya lama, rukunya lama banget, biar dilihat sama mertua, sama dipuji mertua. Ya Allah, mantu rukunya beda sama orang. Lama banget, ya kan? Sujudnya lama. Ini namanya sholat karena lil mertua, bukan lillah.
Ya, nggak boleh. Ada lagi sholatnya lil imam karena ada pemimpin. Ya, nggak boleh. Jadi sholat adalah lillah karena Allah. Aktivitas apapun ibu-ibu, masya Allah, yang paling capek kerjaan tuh kaum hawa. Ibu-ibu mah dari melek mata bu sampai merem, jadi pegawaian semua. Baru melek, masya Allah, lihat itu tumpukan baju, langsung diambil itu baju-bajunya dimasukin kemana? Ini mesin cuci. Yang nyuci siapa? Mesin cuci, bukan sendiri. Itulah namanya akhir zaman. Padahal yang namanya perempuan kalau nyuci 1 gosrok itu 1000 kebaikan, serok 2000, serok banyak banget. Gimana sekarang kalau pakai mesin cuci? Tinggal ditungguin, was 1, was. Alhamdulillah, semua dinilai ibadah di mata Allah. Nih ilmu nih buat kita, Bu. Kalau nanti ibu nyuci punya anak kecil, ya, yang kadang kan masih pipis belum istinja, itu dibedain tuh, jangan dijadiin satu, jangan dicampur. Ini mohon maaf bagian pakaian dalam, ya kan? Dicuci dulu biar bersih, baru boleh jadi satu. Iya, kalau seandainya yang nggak pakai pampers, ya jangan dimasukin pampersnya juga. Ini ceritanya nggak pakai pampers, yang pakai pampers sudah aman. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah. Nyucinya dinilai ibadah. Ibu-ibu masaknya masya Allah, pagi-pagi berangkat ke pasar. Nih, ini ayat Allah nih. Padahal niatnya mau beli ikan asin, sayur asem, sambel, sama pete, ya kan? Lalapan. Ternyata apa ayat Allah? Berangkat ke pasar Mutiara Gading, Allahu Akbar. Di sana yang dicari, yang ditulis di kertas nggak ada. Adanya kangkung, tinggal 2 ikat. Tuh memang rezekinya hari itu kudu makan kan. Jangan ngomel-ngomel. Pasar nggak lengkap. Bukan nggak lengkap, ibunya lambat. Terlalu siang. Jadi kalau apa yang kita peroleh, yang kita dapat, itu semua rezeki yang terbaik dari Allah. Termasuk makanan, termasuk rezeki. Kadang yang kita minta, Allahu Akbar, kita minta nih sama Allah ini, belum dikasih. Bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Allah masih rindu dengan doa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini ada 4 tipe manusia. Yang pertama, ada orang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Yang kedua, dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Yang ketiga, dikasih harta ya dikasih ilmu. Nah, yang keempat nih, ya Allah, nggak dikasih harta, yang nggak dikasih ilmu. Kita milih yang mana? Dikasih harta, dikasih ilmu. Amin ya robbal. Jujur Bu, yang ngasih harta siapa? Bukan warisan. Mentang-mentang warisan dari orang tuanya sombong. Saya mau orang kaya. Kakek nenek uyut saya itu mohon maaf hartanya berlimpah ruah, jutawan, hartawan. Jangankan 7 turunan, 8 turunan, 9 tanjakan, 10 belokan, nggak bakal habis. Nggak bakal habis katanya. Bu, orang yang sombong, jangan sombong. Yang ngasih harta tuh Allah. Bagi Allah gampang mau ngambil harta kita sebanyak apapun. Coba dengan peristiwa kejadian tsunami, habis harta benda rata. Ibu kalau lagi ada musibah tuh boro-boro mikirin harta Bu, nasib kita aja selamat apa enggak. Maka ketika kita jadi orang yang dikasih kelebihan sama Allah, maka tentunya harus ingat siapa yang ngasih kelebihan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta.
Tapi kalau kita mewariskan ilmu kepada anak kita, insya Allah bakal dapat tuh harta. Makanya saya pesan sama anak-anak tuh begitu aja. Abi mah hanya nyuruh kalian nyari ilmu aja, mas nyantren. Nanti kalau udah menyantren kan kalian sudah punya bekal ilmu, silakan merantau di mana saja. Sebab ada pepatah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan ibadah hidup jadi indah, dengan seni hidup jadi indah. Bener nggak? Nah, ibu juga bu, masak ini butuh pakai seni. Halo? Maksudnya gimana Ustadz? Nyanyi gitu? Enggak juga. Mentang-mentang masak pakai seni, Allahu Akbar, ngiris cabai udah mulai nyanyi. Allahu Akbar, ngiris cabai udah mulai setar. Allahu Akbar, apabila ku ingat zaman waktu hidup susah. Oh, ganti lagi ngiris cabai, gelas-gelas kaca tunjukkan padaku. Itu bukan begitu maksudnya. Pakai seni itu jamaah rahimakumullah. Yuk diracik nih masakan biar sedap, biar suami kita ngerasain masakan istri is the best. Pokoknya nggak ada masakan di luar seenak masakan istri saya. Begitu hadirin. Makanya dicicipin, diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat di hati sallallahu alaihi Muhammad. Bu, nanti sayur asemnya beda dengan sayur asem yang ada di mana-mana. Tempenya beda ibu sama tempe yang di mana-mana. Sambelnya beda. Termasuk jamaah rahimakumullah, itu makanan yang dimakan sama suami dengan barokah bismillah dan sholawat dari hati bikinnya, ikhlas tulus. Itu masya Allah bu, itu nambah kecintaan suami terhadap ibu. Coba kalau ibu nanti buktiin bismillah sholawat terus di hati nih, ini suami kita bu, masya Allah nanti akan muji ibu. Masakan mama ya Allah luar biasa enaknya. Ibu mohon maaf jujur, suami ibu sok muji begitu enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya Allah ya Allah. Tapi juga mohon maaf jamaah rahimakumullah, ibu juga kudu jujur nih sama suami. Sering enggak ngucapin terima kasih sama suami? Sering ya? Ketika dikasih uang belanja, Ma, nih uang belanjanya hari ini. Makasih sayang, semoga barokah, semoga rezekinya ditambah sama Allah dan dilancarin urusannya. Di dalam hati ngedoain. Kan udah Pak Ustadz kasih doa. Doa nerima duit gimana? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah doang. Allahumma kafin abdahu. Pernah Pak Ustadz kasih itu? Belum? Tulis bu. Doa nerima duit. So, tulis. Nah, ini jarang ini doa ini. Ini Pak Ustadz dapat dari guru Pak Ustadz. Doa nerima duit. Ya, nanti kalau ditanya sama suami pulang-pulang, "Ma, tadi pengajian Ustadz Hamim apa?" Dikasih doa nerima duit. Allahumma kafin abdahu, tuh doanya tuh. Allahumma kafin abdahu, ya Allah, semoga Allah cukupkan rezeki suami aku. Allahumma kafin abdahu. Mulai besok. Nggak punya suami, ya nggak usah baca doa itu. Orang nggak ada yang ngasih duit. Iya, kalau suaminya udah nggak ada cukup Allahumma gfir lahu. Setiap ada waktu Allahumma gfir lahu atau Fatihah, Mbak. Pokoknya setiap ingat suami kita, Al-Fatihah buat suamiku, itu sampai. Iya, nih ada amalan. Tidak ada kesenangan bagi orang yang sudah tidak ada. Kalau kita nih tahu kuburan suami kita dekat, saudara kita kuburannya dekat, kunjungi ke sana, ziarah.
Dalam keterangan tidak ada yang paling disenangi oleh orang yang sudah ada di alam barzakh kecuali kehadiran orang yang menziarahinya. Udah kesenangan yang paling luar biasa itu tuh. Jadi beda kita kirim doa dari sini ke sono sampai. Tapi alangkah baiknya ziarah. Itu senang itu. Baik, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, ada orang yang dikasih ilmu nggak dikasih harta, ya kan? Asal sabar, insya Allah nanti dapat itu hartanya dengan sendirinya, akan ngikutin tuh. Makanya jamaah rahimakumullah, pentingnya kita nih belajar ilmu tuh begitu tuh. Ilmu apa aja, bukan hanya agama, tapi juga ilmu umum. Ada ilmu matematik gitu kan, ada ilmu fisika, ya, ilmu biologi, ya, ilmu kesehatan, pelajari. Termasuk bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia aja, Bu. Kalau kita nih bergaul sama orang Sunda, dikit-dikit bisa bahasa Sunda. Alhamdulillah, ya bisa bahasa Sunda. Ya, bahasa Jawa apalagi emang kulot yang Jawi. Bahasa Sunda setik-setik alhamdulillah tos ya tiasalah ngobrol bahasa Sunda jeung teteh jeung aa itu jeung emak jeung abah. Iya, itu perlu belajar bahasa itu karena suatu saat insya Allah kalau kita diundang ceramah sama orang Sunda nyambung. Nah, bahasa Inggris juga dikit-dikit kudu bisa, minimal yes no, minimal ya. Mau kemana? Oh, yes, no. Suka nggak? No. Itu udah pinter banget itu. Kalau bahasa Arabnya lah, naam, begitu. Ya, iya lah, naam, begitu. Karena jemaah rahimakumullah nanti kalau di Arab itu bahasanya kalau nggak Inggris bahasa Arab. Begitu. Jadi kalau lampu nyalain lampu ya ya laskar nur kan cahaya ya nur gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada orang yang kedua dikasih harta nggak dikasih ilmu. Hartanya banyak tapi bodoh. Ada juga begitu, Bu. Awam, ya lulus SR aja enggak, tapi punya pabrik padi, mobilnya berderet. Ditanya pakai bahasa nasional nggak nyambung. Bapak mau kemana? Orang ngerti, nggak ngerti, karena memang nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Jadi jamaah rahimakumullah, kasih harta memang, tapi dari segi ilmu tidak punya. Tapi dia nggak kecil hati, alhamdulillah anak-anaknya disekolahin. Biar bapak lulusan yang nggak tamat SR, kalian minimal sederajat ya kebutuhan saat ini, S1 minimal. Alhamdulillah bapaknya memang jamaah rahimakumullah nggak mengenal pendidikan, tapi bisa menghadiri daripada wisuda anak-anaknya satu persatu. Bangga tuh. Jadi itulah tingkatan manusia, tipe manusia. Ada orang yang dikasih ilmu nggak dikasih harta, ada orang yang dikasih harta nggak dikasih ilmu. Yang ketiga ada orang yang kita minta sama Allah dikasih ilmu dan dikasih harta. Ini yang lebih sedih yang keempatnya. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, ya Allah, nggak punya anak ya Mbak. Tapi jangan kecil hati yang nggak punya anak, mohon maaf. Ada keterangan kalau memang ibu pengen ada orang yang ngedoain nanti. Memang investasi yang paling berharga kalau kita nih punya anak keturunan. Karena memang tujuan berumah tangga itu kita berharap ada regenerasi, ada yang melanjutkan ibu. Tapi mohon maaf, yang tidak punya anak pun kembalikan ini semua qadarullah, ketetapan dari Allah. Jangan pernah kita sesali, jangan pernah kita menyalahkan pasangan kita. Coba kalau sama si anu mas saya nggak bakal begini, belum tentu. Pokoknya pasangan kita ini adalah ideal dari Allah yang harus kita syukuri. Jangan pernah kita mohon maaf mengungkit-ungkit masa lalu yang sebenarnya itu adalah belum tentu cerita kita yang terindah. Yang saat ini kita jalani itulah yang terindah dari Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku orang tua nih harus serius membimbing, membina anak kita. Suruh anak kita sholat, Bu.
Tapi ibunya mohon maaf, kudu udah pakai mukena. Jangan nyuruh anak kita nak sholat. Ono udah pada ajan semua. Situ malah main HP melulu. Mama kok main HP? Tanggung. Ada yang model begitu ibu? Ibu ada yang model begitu? Mana orangnya? Kali ada orangnya, terusin. Jamaah rahimakumullah, kalau nyuruh anak kita suruh sholat, kitanya udah pakai mukena, udah berwudu, lalu dari hati sembari iringi doa, ya Allah mudah-mudahan ucapanku jadi doa buat anakku. Nak sholat. Alhamdulillah anak yang sudah balik berangkat ke masjid, anak-anak yang masih kecil jamaah rahimakumullah, mohon maaf kalau perempuan mungkin ikut sama bundanya di rumah, yang laki-laki sama ayahnya. Kalau suami istri anak-anak semuanya di waktu masuk sholat dia bergegas memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa dipastikan Allah malu kalau keluarga tadi tidak dibahagiakan oleh Allah. Jadi koreksi bu, kalau ada keinginan belum diwujudkan nama Allah, mungkin kita belum tepat sholat di awal waktu, masih mundur-mundur waktu. Iya, jadi nggak boleh nawar. Anak kita suruh sholat. Habis sholat pulang ke rumah jamaah rahimakumullah, usahakan rumah kita jangan sunyi kecuali tilawah Al-Quran. Mohon maaf. Pagi-pagi ibu sambil masak usahakan ada murotal Al-Quran, ada sholawat ke Rasulullah. Itu rumah yang akan diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Murotal Al-Quran rumah kita. Udah selesai, kita nyetel itu ya melalui alat elektronik, baru kita sholat duha ibu. Habis sholat duha mohon maaf, usahakan baca Quran. Kalau ada kaitannya rezeki, baca surah Waqiah. Baca Waqiah. Habis maghrib ibu mau baca Quran, silahkan. Mau baca surah Ar-Rahman boleh, baca surah Yasin boleh. Pokoknya ibu sibukkan dengan tilawah Al-Quran rumah kita. Insya Allah itulah yang menyebabkan keinginan ibu akan diwujudkan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu jujur, kalau habis sholat baca Quran berapa juz? Ayo. Kadang baru 3 ayat aja udah pikirannya kemana-mana. Orang mau baca Quran udah mikirin beli somai. Pengen makan somai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tok, somainya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi'ah. Sambil lihat terus mana somainya. Somai. Enggak boleh. Baca waqi'ahnya. Nanti kalau emang rezekinya somai tidak akan kemana. Alhamdulillah. Gitu bu, fokus ya. Kalau untuk ibadah fokus ke Allah, jangan dicabangin hatinya kemana-mana. Karena Allah cemburu. Sama juga ibu, kalau lagi ngobrol sama suami fokus, jangan kemana-mana. Cemburu, sama juga Allah. Insya Allah semakin kita sibuk dengan amal soleh, semakin banyak ajaran kemudahan dari Allah. Amin. Itu saja, barangkali ada yang dipertanyakan dari 4 poin tadi, dipersilahkan. Ibu-ibu pada yang nanya. Doa tadi lanjutannya apa? Allahumma kafin abdahu. Kalau mau ditambah jazakallah bil khair boleh. Ya, mau ditambah jazakallah bil khair. Nah, terus lagi ibu, kalau kita masih punya anak kecil nih ya, ibu bacain surah Al-Qadar ya di bagian bun-bunan tuh bu. Kalau mau berangkat sekolah tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu nanti diberikan kecerdasan. Ama dadanya baca Alam Nasrah, Al-Insirah sambil dipegang dada. Begitu ya. Insya Allah nanti anaknya cerdas dan nurut. Begitu. Silakan ibu. Bil, ya silakan mbak. Saya sering
sholat Iya. pada suatu malam saya terlambat. Iya. Jam berapa, Mbak? Saya biasanya maunya 2:30. Iya, biasanya. Biasanya 2:35, 2 gitu. Tapi semalam saya bangun jam 3:37. Allah. Berarti 3:30 lewat. 3:30 lewat. Jadi saya udah lewat ya. Jadi langsung saya duduk terus, tapi saya witir, saya witir 3 rakaat. Jadi saya nggak dapat dengan Tahajudnya. Ya, saya dapat witirnya, insya Allah. Insya Allah. Sebenarnya Mbak, yang namanya tahajud itu afdolnya di saat orang tidur. Itu hadisnya. Berarti antara jam 2:30 ya. Nah, jam 2, 2:30 itu kan orang lagi nyenyak tidur. 3:30 itu masih ada waktu. Lakukan tahajud boleh 2 rakaat sampai 8 kayak tarawih kan, ditutup witir 3. Itu lebih afdol. Jadi tahajud jangan ditinggal tetap. Apalagi tidak disengaja kan Mbak, kesiangan, jangan ditinggal. Jadi jangan ngambil witirnya, kan masih banyak waktu luang ke sono. Masa bisa gitu? Bisa, boleh Mbak. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh itu boleh tahajud. Boleh. Berarti maksimalnya itu ketika tahriman ya. 10 menit menjelang subuh tuh udah waktu mepet tahajud. Begitu. Tapi kita pakai ayat-ayat pendek gitu ya? Pendek aja, kuliah sama al-ikhlas ya. Mbak jangan al-baqarah. Al-baqarah Mbak nanti malah sampai subuh. Orang Bu, ya kita aja jadi imam harus tahu diri. Nih pernah Nabi ngingetin sama sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabat kalau jadi imam, falyukhaffif, singkat, jangan lama-lama. Takutnya di belakang nih, mohon maaf, ada ya kan, ada orang udah sepuh, ya ada orang hajat Bu. Kadang saking pengennya sholat berjamaah nggak mau ketinggalan Bu, akhirnya ngempet kan. Kasihan imamnya lama banget. Nah, ibu ciriin nih kan. Ibu ciriin kalau ada orang sholat begini, biasa kenapa? Maka imam percepat, jangan lama-lama. Apalagi ada tangisan bayi di belakang, anak nangis, sudah langsung kata Rasulullah singkat, qul huwallah. Gitu. Ya Bu ya. Nah, jadi jangan panjang-panjang. Terus jamaah rahimakumullah, manfaatkan habis tahajud. Ibu udah ngamalin kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Itu dijamin orang yang membaca itu rezekinya dijamin nama Allah. Amin. Tuh dibaca tuh. Saya udah ngamalin. Nah terus lagi jamaah rahimakumullah, habis subuh itu memang sebenarnya aduh ya Allah, mudah-mudahan bisa ngamalin ya. Emang makruh Bu, habis subuh tidur tuh kurang bagus. Jauh rezeki. Iya, emang tidurnya enak banget itu. Kecuali ya sewaktu-waktu habis memang capek, lelah banget habis subuh tidur, karena memang benar-benar lelah. Kalau nggak tidur nih berpengaruh dengan fisik. Begitu. Cuman jangan dibiasain habis subuh tidur. Itu rezekinya jauh. Ya, ada orang nganterin gitu kan pagi-pagi sedekah pagi gitu kan. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Masya Allah itu nasi uduk 2 bungkus. Waalaikumsalam. Mohon maaf dia kayaknya tidur, ada lewat ya tuh. Makanya mulai besok jangan tidur kali ada nasi uduk lewat. Baik itu udah paham semuanya Bu ya. Bu paham ya. Ilmu itu diamalin ya. Jadi habis subuh jangan tidur. Yang ibu masak. Ibu kalau ada waktu lagi jam 6 lewat 10 sholat isyraq. Udah ngamalin belum? Insya Allah ya. Aku niat sholat isyraq 2 rakaat karena Allah. Itu pahalanya sama seperti orang yang ibadah haji dan umrah yang diterima sama Allah. Jadi kalau belum haji belum umrah jangan kecil hati. Ada pahala yang lain. Sholat isyraq itu begitu. Lihat wajah orang tua kita, itu pahalanya seperti ibadah haji dan umrah. Jadi kalau ada orang tua kita datang, mertua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditatap. Itu pahalanya haji dan umrah. Amin. Jadi jangan kecil hati, cuman jangan nyari pahala itu doang. Mulai sekarang lihat nabung.
nabung, beli celengan. Sekarang ada celengan Ka'bah kecil, setiap hari Bu 500.000. Niat ya bisa. Bisa niat. Niat mah bisa. Pokoknya mah 500.000. Bismillah. Datang tiap hari ke bank, ngambil 500 masukin ke situ. Iya, banknya banyak. Tabungannya banyak di bank. Kalau nggak diniatin nggak berangkat. Bu, kalau mau haji mau pemuda, jangan tua. Nanti kalau udah usia 40 tahun, 70 tahun, itu capek, tenaganya udah berkurang. Nenek udah haji nih, baru pulang, masya Allah. Makanya orangnya ya Allah nenek Bu Haja, masya Allah luar biasa, enak ya Bu Haja. Enak banget ya Allah. Udah enggak kali kedua. Betul, amin. Mumpung masih muda. Lalu Ustadz, belum ada saya tabungannya sekarang. Yang penting niat, kata Imam Syafi'i. Yang penting niat. Nanti rezeki mah nggak harus dari kita. Kadang dari besan, dari mantu. Ya, benar nggak? Dari besan ada, dari mantu. Kadang dari tetangga, saking bagusnya tetangga sama kita, masya Allah Bu. Tetangga. Kadang ada dari jamaah. Ustadz dari jamaah. Iya, makanya saya ngarepin dari Mutiara Gadi. Amin ya robbal. Jadi nggak usah kecil hati, yang penting niat yang sungguh-sungguh. Sekarang mulai beli baju putih dulu, latihan muter dulu, begitu. Latihan dari kecil sa'i gitu kan. Mau kemana lagi latihan? Insya Allah, mohon maaf jemaah rahimakumullah. Kadang-kala kita nih yang namanya berangkat ibadah haji, ya apapun itu nggak disangka-sangka. Apapun rezeki itu kan goib. Kadang ujuk-ujuk Bu bisa beli rumah, ganti mobil, benar nggak? Berangkat haji umroh, ujuk-ujuk masya Allah. Halo? Kenapa ibu melototin saya? Allahu Akbar. Ya, namanya juga lagi cerita ya Mbah ya. Kali aja rezeki ya kan datang. Itu saja hadirin. Ya itu aja ya kayaknya udah malam juga, udah 1 jam saya ceramah. Oh baru setengah jam ya. Jadi intinya begitu Bu. Intinya hidup ini jangan dibikin susah. Syukuri aja. Karena hidup ini jamaah rahimakumullah laksana roda berputar. Jangan pernah hina orang lain. Belum tentu 1 tahun ke depan orang yang dihina lebih jaya dari kita. Benar Bu. Hidup ini apa adanya aja deh. Syukuri aja. Saling berbagi dengan orang lain. Makanya kita nih orang muslim ya. Apa sama tetangga nih jamaah rahimakumullah. Kalau tetangga kita senang, kita kudu belajar senang. Jangan tetangga seneng kita mohon maaf Bu, udah langsung badang meriah, pasang koyo 5, iya. Mau dikerokin sama suami, ya, kata istri, Pak tolong dong kerokin, emang kenapa? Ono di depan rumah kayaknya ada pasir turun. Iya, itu bahaya loh Bu, itu penyakit hati itu yang membuat rezeki kita jauh. Benar. Iya, mestinya kita syukur kalau ada tetangga nih beli mobil baru, alhamdulillah. Berarti jamaah rahimakumullah, tetangga kita ini lagi dapat berkah dari Allah. Nanti nular tuh ke kita berkahnya. Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya beli mobil baru, mudah-mudahan barokah ya, manfaat mobilnya, amin. Bu, kita ngedoain bagus suatu saat kita perlu mobil dipinjemin sama tetangga. Itu mah tetangga beli mobil, kita 2 hari nggak keluar. Nggak keluar lihat mobil masuk lagi. Padahal mobil benda mati. Gimana? Baik ibu-ibu sekalian, itu saja yang ada pas. Ya. Sholat Isra itu kan, kalau misalnya ada hadis yang barang siapa sholat subuh berjamaah sampai dilanjut sampai Isra, pahalanya gitu. Ada yang nanya, kalau sholat subuhnya di masjid nyambung di rumah,
Ya, Isra-nya boleh. Boleh, jadi nggak harus di masjid. Boleh kita pulang dari masjid habis sholat subuh berjamaah jam 6 lewat 10 ya atau seperempat, boleh isroknya di rumah. Yang penting tadi tidak ada celah untuk berbuat hal yang negatif. Kan kadang kita ngomongin orang ya, keluar rumah ujung-ujung ketemu sama orang. Iya, tahu nggak si Anu belum tahu, dia main bener. Iya emang dia mah tuh udah diselang sama maksiat namanya. Makanya kata ulama usahakan yang afdol di masjid supaya kita aman daripada hal tadi. Namanya manusia bu, ada aja kan. Kita nggak ngomongin orang, ada dalam terbesit dalam hati kita. Ada orang lewat naik motor, ya Allah motor suaranya jelek banget, ngagetin orang tidur. Udah dosa itu. Dosa itu ya. Dosa. Mbah jangan mbah. Udah, biarin motor suaranya uduk biarin. Ya kan motor dia mbah. Mbak kenapa harus melongo? Motor siapa sih itu? Nggak usah, itu merusak Ini kadang-kala kita nggak terasa nih amalia sederhana tapi bisa merusak bu. Iya kan? kalau motor ngegas ke depan rumah. Depan mengegas ya, didoain. Ya Allah yang ngegas mudah-mudahan ganti knalpot. Begitu. Bisa nggak belajar begitu? Ini pentingnya ngaji kan begitu bu, harus berubah dari hal-hal yang kadang berbuat ya suudon negatif jadi positif. Insya Dalam hati kita rasanya kan dongkol, ilangin. Lagian nggak menyelesaikan masalah dongkol, motor udah lewat jauh. Udah ya bu, itu aja. Jadi intinya yuk perbanyak amal soleh. Insya Allah dengan kita sibuk amal kebaikan ada keberkahan. Itu yang kita cari. Itu saja, mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Majlis Taklim Al Hikmah senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhumah yang dikirimkan doa, insya Allah Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Injil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa ahlana waj'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.